Halo Capricorn, saya dengan Madam Aza. Kita bacakan sekarang kartu tarotnya. Yang pertama untuk karir, bisnis, dan juga peruntungan Capricorn. Kartu yang keluar adalah The Hermit. Ketika kartu The Hermit keluar, ini menunjukkan seorang pertapa ya, dimana seorang pertapa ini bilang bahwa kamu bukanlah orang yang susah untuk melakukan refleksi ataupun pencarian diri sendiri, berkaca dari kesalahan di masa lalu ataupun perkembangan perjalanan karirmu gitu ya. Namun tiap orang itu, ini kan kartu datang juga dengan orang yang dua tangan di atas. Setiap orang itu sebaiknya paham akan dua hal. Satu tangan yang di depan bicara tentang tujuan di masa depan, dan satu tangan di belakang itu menunjukkan tentang history, latar belakang, alasan kenapa seseorang melakukan sesuatu gitu ya. Dan termasuk juga hal-hal yang terjadi di masa lalu, baik yang buruk ataupun yang baik gitu ya. Yang baik, misalnya dulu pernah ketemu mentor yang bos mungkin yang bagus, yang bisa memotivasi kamu, membentuk masa depan kamu, keinginan kamu di masa depan dalam hal karir gitu, mau jadi orang seperti apa gitu. Sesuatu yang terjadi di masa lalu yang buruk, contohnya misalnya dulu pernah mengalami finansial yang sangat sulit gitu, lalu memutuskan bahwa yang penting duit gitu, cari kerjaan yang penting duitnya tinggi gitu. Sehingga dalam membuat keputusan segala sesuatu diukur berdasarkan uang. Padahal nggak semua manusia seperti itu, dan nggak selamanya kita seperti itu juga gitu. Mungkin ada orang yang seperti itu terus-terusan, tapi ada juga orang yang setelah sekian lama jadi kayak ngerasa, aduh ini penting sih, uang itu penting, tapi ternyata buat saya ada yang lebih penting. Misalnya, makanya kan banyak orang yang setelah sekian lama berhenti kerja lalu memutuskan untuk jadi dosen ataupun jadi pengusaha, walaupun usaha kecil gitu ya, ataupun melakukan hobinya gitu. Nah, kartu The Hermit ini ibaratnya keluar saat kamu diminta untuk merefleksikan hidupmu, untuk membuat sebuah pilihan ataupun melakukan suatu langkah kecil gitu, langkah awal untuk masa depan kamu. Ketika kartu The Hermit keluar, biasanya ada yang perlu diubah. Mungkin kemarin-kemarin pengen bisnis tapi belum berani, nggak apa-apa, mulai dari yang kecil aja dulu gitu ya. Atau mulai dengan riset aja dulu, riset tempatnya, riset industrinya, riset kompetitornya gitu. Yang penting jangan sampai kita kayak menjalani hidup yang sebenarnya nggak kita inginkan ataupun nggak kita inginkan lagi gitu. Working 9 to 5 misalnya gitu, dengan waktu yang terbatas untuk keluarga mungkin gitu. Ada yang bagus dengan working 9 to 5 karena ngerasa lebih tertata hidupnya. Tapi ternyata ada juga mungkin yang ingin waktu lebih lowong supaya bisa makan siang sama keluarga ataupun bisa lebih banyak waktu dengan anak gitu ya. Lalu untuk percintaannya Capricorn, kartu yang keluar adalah The Sun. Ketika kartu The Sun keluar, ini menunjukkan adanya kebahagiaan selaras antara harapan dengan kenyataan. Ini digambarkan dengan dewa-dewi yang bermain harpa di taman, ada bunga sedang mekar, dan matahari bersinar hangat. Matahari bersinar hangat tandanya tidak bersinar terlalu terik gitu ya. Dalam hal percintaan, apapun yang terjadi saat ini, nggak usah khawatir, nggak usah overthinking, karena that's the best for you at this moment gitu ya. Sering orang ngerasa, tapi kayak ngerasa biasa-biasa aja deh madam gitu, atau malah justru saya ngerasa gini madam, mungkin ya yang kita dapetin ini bukan yang paling baik menurut kita, tapi kalau dari pandangan jauh gitu ya, yang paling bagus itu ya ini, because it could have been worse gitu, bisa jadi lebih buruk lagi. So, mari kita legowo, mari kita menikmati apapun yang lagi dikasih sama kita saat ini. Jangan lupa mencium bunganya katanya, don't forget to smell the roses gitu, karena semakin kita bersyukur, semakin bahagia. Lalu kartu nasihat yang diberikan untuk Capricorn, kartu yang keluar adalah The Chariot. Nasihat yang diberikan untukmu, mau sampai berapa lama kamu dragging dengan keretanya, dengan segala bebannya, itu adalah pilihanmu sendiri. Orang lain ya, termasuk saya gitu, cuma bisa ngomong, cuma bisa ngasih pendapat, tapi kan yang ngejalanin dirimu sendiri. Karena itu nasihat yang diberikan untukmu adalah nggak ada salahnya loh untuk berbahagia, nggak ada salahnya untuk meletakkan beban dan mengkurasi ulang, oh ini saya perlu bawa, ini udah bukan tanggung jawab saya lagi nih gitu, saya udah nggak mau bawa ini, nggak penting buat kehidupan saya gitu, I deserve to be happy, saya berhak untuk hati saya ngerasa damai dan lega, unloading all semua beban mental ataupun emotional baggage yang selama ini yang diberikan oleh lingkungan saya. So nasihat yang diberikan untukmu adalah
Kamu yang memutuskan kapan saatnya kamu harus melepaskan hal-hal yang selama ini memberati kamu, membuat kamu gak bahagia, dan bikin kamu ngerasa suffocated gitu. Sekian bacaannya, semoga bermanfaat. Kita doakan yang terbaik saja untukmu. Semoga sehat selalu, panjang umur, kaya raya, bahagia, berkelimpahan segala hal yang baik dari Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih, bantu saya dengan cara diklik like-nya, subscribe, share, dan juga komen.